Ada hal-hal yang sulit dibayangkan. Salah satunya adalah melihat Liverpool tanpa Trent Alexander-Arnold. Tapi musim ini yang tak terbayangkan itu akhirnya datang juga. Trent, anak asli kota Liverpool, produk murni akademi klub, simbol era keemasan Jurgen Klopp, memutuskan untuk pergi. Di akhir musim ini, ia akan menanggalkan seragam merah yang sudah melekat di tubuhnya selama hampir 2 dekade. Dan untuk fans The Reds, ini bukan sekadar kehilangan bek kanan. Ini kehilangan identitas. Sejak debutnya di 2016, Trent bukan hanya berkembang menjadi pemain elit, dia menjelma jadi ikon. Dirinya adalah cetakan baru fullback modern. Visi seperti playmaker, passing seperti quarterback NFL, dan pergerakan yang tak bisa ditebak. Lewat kakinya, Liverpool mengukir sejarah. Juara Liga Champions 2019. Juara Liga Inggris pertama dalam 30 tahun, Piala FA. 2 Piala Liga. Semua itu takkan pernah sama tanpa kontribusinya. Tapi waktu terus berjalan. Dan di Anfield, masa depan tak bisa menunggu. Setelah air mata perpisahan reda, setelah standing ovation terakhir selesai, pertanyaan terbesar muncul. Siapa yang bisa menggantikan Trent Alexander-Arnold? 3 nama mulai mencuat ke permukaan. Masih muda, masih mentah. Tapi masing-masing punya potensi menjadi pewaris tahta di sisi kanan Liverpool. Kita mulai dari yang paling eksplosif. Guela Doe, sang petarung dari Strasbourg. Namanya mungkin belum setenar Reece James atau Achraf Hakimi, tapi buat penggemar Liga 1, Guela Doe bukan orang asing. Pemuda 22 tahun ini memulai musim gemilang bersama Strasbourg, klub yang kini ditangani Liam Rowe Senior, pelatih yang dikenal punya sentuhan magis dalam mengembangkan pemain muda. Doe pertama kali menarik perhatian saat masih membela Rennes. Musim 2023-2024 jadi titik balik karirnya. Kecepatan, daya jelajah, dan agresivitasnya membuat banyak pemandu bakat mulai melirik. Dia bukan bek kanan biasa. Doe bisa main sebagai bek sayap, kadang juga ditarik ke posisi bek tengah kalau tim main dengan 3 bek. Tapi kekuatannya tetap satu, duel 1 lawan 1. Lihat dia saat menyerang dari sisi kanan, kamu bakal melihat flare yang khas. Teknik menggiring bolanya rapi, berani ambil risiko. Dan yang paling menarik, dia nggak hanya mengandalkan fisik, tapi juga intuisi. Doe tahu kapan harus overlap, kapan stay back, dan kapan bawa bola masuk ke tengah. Cocok untuk sistem Liverpool yang dinamis, dan ya, dia masih muda, tapi mentalitasnya sudah seperti veteran. Anton Guy, David Beckham dari Denmark. Kita terbang ke Amsterdam, ke jantung sepak bola Belanda, tempat di mana talenta muda dicetak setiap musimnya. Dan di sana berdirilah sosok Anton Guy, bek kanan utama Ajax yang musim ini tampil cemerlang di bawah pelatih Francesco Farioli. Guy ini unik, orang Denmark, tapi gaya mainnya mengingatkan kita pada David Beckham. Kenapa? Umpan silangnya, akurasi dan variasinya luar biasa. Dia tidak seperti fullback yang cuma tahu lari ke garis akhir lalu crossing. Guy punya visi untuk kirim umpan dari berbagai posisi. Entah dari tengah, dari pinggir, bahkan dari posisi setengah lapangan. Dalam 23 laga Eredivisie musim ini, dia sudah mencetak 2 gol dan 4 assist. Tapi statistik itu nggak cukup menggambarkan dampaknya. Coba tonton laga The Klassieker lawan Feyenoord. Dengan gaya bermain seperti itu, Guy bisa cocok banget jadi penyedia servis buat penyerang-penyerang Liverpool. Kalau kamu rindu umpan-umpan khas Trent ke tiang jauh, Anton Guy mungkin jawabannya. Martin Fernandes, the next big thing dari Porto. Dan akhirnya, nama yang paling muda, tapi juga yang paling menjanjikan. Martin Fernandes, baru 19 tahun tapi sudah 23 kali tampil di Liga bersama FC Porto, klub besar yang tahu cara membentuk bek tangguh. Porto punya rekam jejak dalam menghasilkan fullback kelas dunia. Dan Fernandes mungkin penerusnya. Dia tipe pemain yang haus menyerang. Berani pegang bola, suka overlap, dan paling penting, punya crossing yang mematikan.
Musim ini saja 5 assist sudah ia catatkan. Tapi yang lebih menarik adalah cara dia membaca permainan. Fernandes tahu kapan harus tetap melebar dan kapan masuk ke half space untuk jadi opsi passing dari lini belakang. Gaya mainnya sangat mengingatkan pada Trent, tapi bukan tiruan. Ia punya ciri khas sendiri, kecepatan dalam recovery, kemampuan membaca tekanan, dan kontrol bola yang halus. Kalau diberi waktu dan ruang berkembang di bawah pelatih seperti Arne Slot, Fernandes bisa jadi paket komplet. Jadi, siapa pilihan terbaik untuk Liverpool? Memilih pengganti Trent Alexander-Arnold bukan soal statistik semata. Ini tentang karakter. Tentang apakah pemain itu bisa membawa beban sejarah, ekspektasi, dan tekanan bermain di Anfield. Doe mungkin yang paling siap secara fisik dan mental. Gae membawa umpan silang kelas dunia yang bisa langsung klik dengan gaya Liverpool. Dan Fernandes adalah investasi jangka panjang dengan potensi luar biasa.